Topan berdiri di depan rumah kayu sederhana yang mulai lapuk dimakan usia. Matahari pagi menyembul di balik bukit, menyinari pematang sawah yang mulai retak karena kemarau. Ia menatap jauh ke arah horizon, diam tanpa ekspresi. Di belakangnya, suara batuk ibunya menggema dari dalam rumah. Batuk yang tak kunjung sembuh, meski sudah dibawa ke puskesmas beberapa kali. Usianya 25 tahun. Lelaki desa, lulusan SMP. Ayahnya telah lama meninggal karena kecelakaan. Adiknya masih sekolah dan ibunya sudah terlalu renta untuk bekerja. Beban hidup menumpuk di pundaknya, tak memberinya ruang untuk bermimpi. Satu-satunya sawah warisan keluarga telah dijual sebagian untuk biaya pengobatan. Sisanya tak cukup untuk mencukupi hidup. Di desa, pekerjaan sulit dicari. Paling banter jadi buruh tani musiman. Tapi itu pun tak menentu. Suatu sore, Topan memberanikan diri pamit pada ibunya. "Ibu, aku mau merantau ke Surabaya." Ibunya hanya menatapnya lekat-lekat, lalu menggenggam tangan Topan erat. "Hati-hati, nak. Jangan lupa sholat, jangan cari jalan yang salah." Topan mengangguk. Ia peluk ibunya, lalu berangkat ke kota dengan bermodal 100.000 hasil pinjaman tetangga. Sesampainya di Surabaya, hidup tak semudah yang dibayangkan. Topan tidur di emperan toko selama seminggu. Makan seadanya, kadang hanya nasi bungkus dari dermawan yang lewat. Ia sempat bantu-bantu di warung makan. Jadi kuli bangunan, lalu antar galon. Semua dijalani, asal halal. Akhirnya, ia dapat pekerjaan di sebuah bengkel motor kecil. Bosnya memberi tumpangan di gudang belakang bengkel, tempat yang hanya cukup untuk berbaring dan menyimpan satu tas. Tapi setidaknya ia tak tidur di jalan lagi. Hari-hari berjalan cepat. Uang hasil kerja selalu habis untuk kebutuhan harian dan sedikit ditabung untuk dikirim ke desa. Tapi harga obat ibu makin mahal, dan adiknya mulai butuh biaya seragam sekolah. Satu malam, setelah lelah seharian, Topan mampir ke warung kopi kecil dekat perlintasan kereta api. Warung itu hanya beratap seng, dengan lampu kuning temaram dan kipas angin tua yang berderit pelan. Di sana, ia memesan kopi hitam 4.000 per gelas. Kopi murah, tapi cukup untuk menenangkan pikiran. Ia duduk di sudut, memandangi gelas yang mengepulkan uap tipis. Di meja sebelah, dua pria berumur sedang asik berbincang. Topan tak berniat mendengar, tapi suara mereka cukup keras dan isi obrolannya membuat telinganya menajam. "Serius bro, aku lihat sendiri. Sekarang rumahnya 2 lantai, mobil Avanza parkir tiap hari. Padahal dulu utang sana-sini. Dia itu bukan cuma hoki bro, dengar-dengar dia ke Wonosalam. Ada tempat di hutan situ, katanya bisa ketemu penunggu. Pesugihan? Nggak tahu pasti. Tapi tiap bulan hidupnya berubah. Ada syaratnya sih, jelas. Tapi kalau nurut, rezekinya ngalir terus." Topan memejamkan mata. Uap kopi mulai dingin, tapi pikirannya justru mulai memanas. Orang-orang yang dulu susah, sekarang hidup mewah. Sementara dirinya, kerja banting tulang, jujur dan lurus, masih saja makan nasi kucing dan kopi 4 ribuan. Kata-kata ibunya terngiang kembali. Jangan cari jalan yang salah. Tapi bagaimana jika jalan yang benar selalu tertutup rapat? Langit malam Surabaya mendung. Kereta melintas pelan, membelah keheningan dengan suara gesekan roda besi di rel. Topan membuka mata. Ia menatap gelas kopi yang kini setengah habis. Dan di dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh, seperti benih gelap yang menanti hujan untuk tumbuh subur. Ia belum mengambil keputusan, tapi langkah-langkahnya mulai condong ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah jalan yang samar, tapi menggoda. Jalan yang mungkin bisa mengubah segalanya. Hidup Topan kembali ke rutinitas yang sama. Bangun pagi, bersih-bersih bengkel, bantu masang ban, ganti oli, kadang ikut nganter motor pelanggan yang mogok. Upahnya harian, tapi tetap saja habis untuk makan dan sedikit rokok yang dibelinya eceran di warung pojok. Setiap malam, ia pulang ke gudang kecil di belakang bengkel. Tempat itu makin pengap dan panas, apalagi kalau siang hari. Bau oli, keringat, dan debu bercampur jadi satu. Tapi bagi Topan, itu lebih baik daripada tidur di pinggir jalan seperti dulu. Kadang, ia hanya duduk di atas tikar, memandangi layar HP-nya yang retak memikirkan ibu dan adiknya di desa. Dalam sebulan, ia hanya bisa kirim uang 2 kali. Itu pun tak seberapa. Obat ibunya mahal. Biaya sekolah adiknya terus bertambah. Dan ia sendiri kadang harus menahan lapar kalau pengeluaran bengkel sepi. Hari-hari makin berat. Suatu malam, ia mendapati motornya, satu-satunya kendaraan hasil nyicil 3 tahun, hilang dari tempat parkir. Dicuri orang. Ia sempat pingsan karena panik dan lelah. Motor itu bukan sekadar alat transportasi, tapi sumber utama ia antar jemput kerjaan sampingan. Keesokan harinya, bos bengkel marah karena Topan datang terlambat. Tidak peduli alasan. Malah gaji mingguannya dipotong karena dianggap lalai.
Topan hanya bisa diam, menunduk sambil mengusap peluh. Kalau kerja nggak niat, nggak usah kerja di sini, bentak bosnya. Ia hanya mengangguk, tak sanggup menjawab. Ia tahu jika keluar sekarang, dia tidak punya tempat tinggal lagi. Mau pulang kampung, malu. Di desa orang sudah tahu dia merantau ke kota. Pulang dengan tangan kosong, seperti kalah perang. Malam itu, ia kembali ke warung kopi kecil. Duduk di bangku kayu yang mulai miring, memesan kopi 4 ribuan, dan menatap kosong ke arah rel kereta yang tampak gelap. Langit Surabaya sedang mendung, seolah ikut menahan tangis yang selama ini ia sembunyikan. Di saku celananya hanya tersisa 2 lembar uang 5 ribuan. Dan di dadanya, perasaan hampa yang makin hari makin menggerogoti semangat hidup. Topan menunduk, lalu berbisik pelan ke dirinya sendiri. Apa aku harus terus begini? Hari-hari berikutnya makin berat untuk Topan. Di bengkel, rekan kerja mulai memandangnya dengan sinis. Mereka bisik-bisik saat Topan lewat, menyindir tanpa malu. Wah, jagoan kampung kok, kerjanya cuma nyapu bengkel, celetuk salah satu anak magang sambil tertawa. Yang lain menimpali, iya katanya merantau biar sukses, kok malah makin lusuh. Kasihan amat. Topan tak membalas. Ia terus menyapu lantai bengkel yang berkerak oli. Matanya tetap fokus, meski hatinya mengeras. Di warung kopi, beberapa pelanggan yang dulu ramah mulai enggan menyapa. Ada yang bahkan terang-terangan menghindar saat Topan duduk di dekat mereka. Mungkin karena bajunya yang mulai kumal, atau wajahnya yang lelah, seperti tak pernah tidur cukup. Bahkan pemilik warung, Bumina, yang biasanya ramah, kini mulai bersikap dingin. Pernah suatu malam, saat Topan belum membayar kopi, Bumina berkata ketus, kopi itu buat orang yang kerja, Pan. Kalau gak punya duit, jangan sering-sering nongkrong sini. Topan hanya menunduk. Ia tak menjawab, hanya mengeluarkan lembaran 10 ribu terakhirnya, menyerahkannya tanpa bicara, lalu pergi tanpa menyentuh kopinya. Kabar dari desa pun tak menenangkan. Adiknya mengabari lewat pesan singkat kalau ibu kembali sesak napas, dan butuh obat yang tak bisa dibeli di puskesmas biasa. Kalau bisa minggu ini ya mas, kasihan ibu, tidurnya sering terganggu, tulis adiknya. Topan hanya menatap layar HP retaknya. Lama. Ia tak tahu harus jawab apa. Di dompetnya tinggal receh dan beberapa kartu nama bengkel. Tak ada lagi uang. Tak ada lagi pegangan. Ia mencoba cari kerja sampingan lain, tapi tak ada yang mau terima. Saat tahu ia cuma lulusan SMP dan tak punya kendaraan lagi, mereka hanya tersenyum kaku dan berkata, nanti kami kabari ya. Tak ada yang kabari. Malam-malam makin sunyi. Topan duduk di balik bengkel, menghadap tembok kosong, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Bukan cuma lelah secara fisik, tapi batinnya mulai patah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apa salahku? Salahkah aku memilih hidup jujur? Kenapa rasanya aku dihukum karena tidak menipu, tidak mencuri, tidak bermain kotor? Tak ada jawaban. Yang ada hanya sunyi, dan keputusasaan yang semakin pekat seperti malam yang enggan berganti pagi. Hari-hari berikutnya, Topan makin terdiam. Ia tak banyak bicara di bengkel. Bahkan saat dimarahi karena hal-hal sepele, seperti lupa bersihin tumpahan oli atau salah ambil kunci pas, ia hanya mengangguk pelan. Tak ada lagi semangat membela diri. Hatinya sudah terlalu lelah. Beberapa karyawan mulai terang-terangan menyuruh Topan melakukan semua pekerjaan kotor. Pan, bersihin got belakang tuh, udah mampet. Bau, ambilin makanan ke warung, sekalian bayar, besok gue ganti. Pan, kamu bersihin toilet ya? Anak baru nggak biasa kotor-kotor. Topan nurut. Satu-satunya alasan dia masih bisa bertahan hanya karena tempat tinggalnya ada di belakang bengkel itu. Kalau dia keluar, dia akan benar-benar kehilangan segalanya. Malam itu, ia kembali ke warung kopi. Duduk sendirian di sudut, pesan kopi hitam 4 ribuan dan tak berbicara sepatah kata pun. Wajahnya tampak makin tirus, matanya sembab, rambutnya mulai panjang tak terurus. Beberapa pengunjung warung saling pandang lalu berbisik pelan. Topan ya itu, masih hidup juga toh? Iya, katanya dulu mau sukses di kota. Lah sekarang malah jadi babu bengkel. Kasihan, tapi ya gimana? Orang males sih. Topan pura-pura tak dengar. Tapi hatinya sesak. Perih. Seolah tiap kata mereka adalah pisau kecil yang menancap perlahan ke jiwanya. Ia menunduk, memeluk lutut dan berusaha menahan air mata. Dari jauh, ia melihat seorang bapak tua, penjual gorengan keliling, sedang tertidur di atas gerobaknya. Entah kenapa, pemandangan itu membuat Topan berpikir. Bahkan orang setua itu masih berusaha, tapi kenapa aku malah makin kehilangan arah? Ia menyesap kopi yang sudah dingin. Pahitnya mengalir ke tenggorokan, seperti hidup yang ia jalani. Pahit dan perlahan mengendap. Tak jauh dari mejanya, sekelompok pria paruh baya tengah ngobrol santai. Tawa mereka renyah.
Tapi perlahan suara mereka mulai bergeser. Mulai terdengar cerita-cerita lain. Cerita tentang orang-orang yang dulunya miskin, tiba-tiba kaya mendadak. Tentang rumah besar yang dibangun dalam semalam. Tentang warung kecil yang sepi, tiba-tiba ramai tak karuan. Dan tentang sesuatu yang lain. Lu tahu Mas Royo kan? Dulu tukang becak, sekarang punya 3 ruko. Yang katanya ikut jalan pesugihan itu ya? Yoi, tapi bukan pesugihan biasa bro. Katanya dia ke Alas Purwo. Ngilang seminggu. Balik-balik langsung kaya raya. Ada tumbalnya katanya. Yah, mana ada pesugihan gratis? Pasti ada yang dikorbanin. Topan mendongak perlahan. Telinganya tajam mendengar. Tapi wajahnya tetap tunduk, pura-pura tak peduli. Namun hatinya mulai bergetar. Ada sesuatu di dalam sana yang mulai bergolak, rasa penasaran, dan keputusasaan yang mulai berubah bentuk. Kopi di gelas plastiknya tinggal ampas, tapi tangan Topan tak bergerak. Ia terpaku di kursi, menatap kosong ke lantai warung yang kusam. Suara-suara para bapak yang masih membahas cerita pesugihan makin menjauh dari pendengarannya. Kini, yang terdengar hanya suara dalam kepalanya sendiri. Imajinasi yang mulai membuncah. Dalam benaknya, Topan melihat dirinya berdiri di depan rumah megah bertingkat 2, dengan pagar besi hitam dan halaman luas. Ada mobil sedan mengilap di garasi, motor gede parkir di samping, dan suara anak-anak tetangga memanggil, Om Topan! Om Topan sukses ya! Ia membayangkan mengenakan kemeja mahal, jam tangan berkilau, dan parfum wangi khas pria kaya. Di ruang tamu rumahnya ada ibunya duduk di sofa empuk, tersenyum sambil meminum teh panas. Napasnya tak lagi sesak. Ia sehat, bahagia, dan bangga. Topan juga membayangkan adiknya yang kuliah di kota besar, tak lagi khawatir soal uang kos atau buku. Semua kebutuhan ditanggung kakaknya yang kini menjadi orang sukses. Ia membayangkan punya bengkel sendiri. Bukan bengkel kecil dan kumuh seperti sekarang, tapi bengkel besar dengan atap baja ringan dan lantai keramik bersih. Ada banyak anak muda bekerja di bawah komandonya. Dan semua yang dulu pernah meremehkannya, mereka datang, pura-pura ramah, memohon pekerjaan. Ia hanya tersenyum dan berjalan melewati mereka. Topan mengembuskan napas panjang. Imajinasi itu terasa terlalu nyata, terlalu manis. Tapi saat ia membuka mata, kenyataan kembali menyergap. Ia masih duduk di bangku warung kopi tua, dengan baju lusuh dan dompet tipis. Seketika senyumnya memudar. Ia kembali menunduk, memijit pelipis. Namun imajinasi itu belum mau pergi. Bahkan kini terasa seperti bisikan. Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Kalau memang harus ke jalan yang tak biasa, apakah itu salah? Dalam sunyi malam yang mulai dingin, Topan merasa dirinya seperti berdiri di persimpangan. Satu jalan tetap gelap, berat, dan penuh luka. Jalan satunya lagi, belum jelas arahnya. Tapi dalam bisikan, jalan itu menjanjikan cahaya, kekayaan, dan pembalasan. Topan menatap langit malam, tak ada bintang. Yang ada hanya bayangan dirinya, yang perlahan mulai berubah. Beberapa hari setelah malam di warung kopi itu, perubahan kecil mulai terlihat dari sikap Topan. Ia jadi lebih pendiam, tapi matanya sibuk mengamati. Setiap ada obrolan gelap di bengkel, ia mulai mendekat diam-diam. Saat ada montir membahas cerita mistis atau pengalaman aneh di luar kota, Topan menajamkan telinganya. Ia mencatat diam-diam dalam pikirannya. Suatu malam, ia kembali ke warung kopi. Tapi kali ini bukan untuk sekadar melamun. Ia menunggu seseorang. Seseorang yang dulu menyebut nama Alas Purwo dengan nada setengah percaya, setengah takut. Tak lama kemudian, pria itu datang. Pak Giman, orang tua yang dikenal suka cerita gaib, duduk sambil memesan kopi hitam. Topan langsung menghampiri. Pak, boleh gabung? Pak Giman melirik, lalu mengangguk pelan. Gabung aja, Pan. Tumben nyamperin saya. Topan duduk, menggenggam gelas kopi plastik hangat. Pak, malam itu Bapak bilang soal pesugihan di Alas Purwo. Suasana langsung berubah. Pak Giman tak menjawab. Ia hanya menatap Topan lama, matanya menyipit penuh tanda tanya. Kenapa nanya? Topan menelan ludah. Wajahnya serius. Saya cuma penasaran, kalau orang mau nyari jalan itu beneran bisa ya, Pak? Pak Giman menghela napas berat. Ia menyandarkan tubuh lalu menatap langit-langit warung. Pan, ini bukan perkara mainan. Banyak yang penasaran, banyak yang berani, tapi nggak semua bisa balik. Topan tetap menatapnya. Kalau bisa balik, pasti hidupnya berubah ya? Pak Giman mengangguk perlahan. Iya, tapi dengan harga yang nggak main-main. Hening sebentar. Topan memecahnya. Saya butuh bantuannya, Pak. Saya pengen tahu caranya. Di mana? Siapa yang bisa ditanya? Apa yang harus saya bawa? Pak Giman terdiam cukup lama sebelum akhirnya membuka dompetnya, menarik kertas lecek dan meletakkannya di meja. Ini nama orang. Di daerah Banyuwangi. Namanya Mbah Sastro. Dia yang dulu bawa teman saya ke sana. Tapi ingat,
Ia menatap tajam. Sekali kamu datang, kamu nggak bisa setengah-setengah. Jalan ini jalan sekali jalan. Sekali kamu masuk, nggak ada kata mundur. Topan mengangguk tak gentar. Hatinya sudah bulat. Biar langit runtuh, hidup yang ia jalani sekarang bukan lagi hidup. Dan jika harga dari semua impian yang selama ini hanya ada di benaknya adalah kesetiaan pada sesuatu yang kelam, maka ia siap. Malam itu, Topan pulang dengan langkah berat tapi pasti. Kertas kecil dari Pak Giman ia lipat rapi dan simpan di dompet. Matanya tak lagi redup. Ada api yang menyala di sana. Api yang tak lagi mengenal takut atau ragu. Topan tiba di sebuah desa kecil tak jauh dari Alas Purwo. Ia disambut oleh pria tua berjubah lusuh, kurus, dengan sorot mata yang dalam, Mbah Sastro. Rumahnya ada di pinggiran desa, dikelilingi pohon bambu, dan suasana sunyi yang menyesakkan. Malam itu, Topan menyampaikan maksudnya. Mbah Sastro hanya menatapnya lama. Kamu yakin? Tempat yang kamu minta itu bukan tempat biasa. Banyak orang datang, tapi tak semua pulang. Dan yang pulang tidak kembali sebagai manusia seutuhnya. Gumamnya dengan suara berat. Topan mengangguk pelan. Saya nggak punya pilihan, Mbah. Malam berikutnya, mereka berangkat. Jalanan menuju Alas Purwo sudah dikenal angker oleh masyarakat setempat. Banyak yang percaya kawasan ini adalah gerbang ke dunia gaib, tempat tinggal jin, makhluk halus, hingga istana gaib. Topan dan Mbah Sastro melewati hutan lebat di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Mbah Sastro sesekali membaca mantra, melempar kembang ke semak, dan memperingatkan Topan untuk tak menoleh ke suara apapun. Kalau kamu dengar suara anak kecil, perempuan nangis, atau langkah kaki, jangan jawab, jangan nengok, itu bukan manusia. Hutan makin gelap, suara-suara aneh mulai terdengar. Desir angin seperti bisikan, ranting patah seolah dilangkahi sesuatu yang tak terlihat. Topan mulai merasa jantungnya berdebar kencang, tapi ia terus melangkah. Mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan, disebut Pancur. Disitulah menurut kepercayaan lokal, beberapa pelaku pesugihan melakukan ritual. Mbah Sastro meminta Topan duduk bersila, menaruh sesajen, dan mengucapkan niatnya dalam hati. Panggil dia. Tapi jangan pernah minta 2 kali. Kalau kamu sungguh niat, dia akan datang, ucap Mbah Sastro sambil menaburkan bunga dan menyulut dupa. Malam itu sunyi. Tiba-tiba kabut turun, suhu turun drastis. Angin berhenti dan waktu seperti membeku. Dan benar, dari balik kabut muncul sosok. Bukan manusia. Wujud tinggi besar, matanya merah menyala, tubuhnya hitam legam dan diselimuti kain lusuh. Sosok itu dikenal dalam banyak cerita sebagai salah satu penjaga gaib. Alas Purwo makhluk tak bernama yang menjadi perantara antara manusia dan kekuatan gelap. Topan menggigil, tapi ia menunduk seperti yang dipesan. Suara berat dan dalam terdengar, tapi tak melalui telinga. Ia mendengarnya langsung dalam pikirannya. Harta, kemewahan, kekuasaan, semua bisa kau punya. Tapi ada syarat. Kamu harus beri bagianmu tiap bulan tanpa henti. Jika lalai, nyawamu dan nyawa terdekatmu jadi gantinya. Topan hanya mengangguk. Ia tak sanggup bicara. Tapi dalam hatinya, ia rela. Bahkan jika harus kehilangan bagian dari jiwanya. Ritual selesai hampir saat azan subuh menggema dari kejauhan. Mereka berjalan keluar hutan tanpa sepatah kata. Mbah Sastro hanya berpesan, mulai malam ini, hidupmu bukan milikmu sendiri. Ingat itu. Dan benar saja, beberapa bulan setelah ritual itu, kehidupan Topan mulai berubah drastis. Bengkelnya berkembang pesat, tiba-tiba ada donatur. Pelanggan tak pernah sepi, ia bisa beli motor lalu mobil. Tapi, sejak itu pula, ia harus memberi tumbal secara teratur. Bukan tumbal manusia, bukan. Tapi energi hidup, makhluk seperti ayam cemani, kambing hitam tanpa cacat, darah segar, dan beberapa ritual aneh di tanggal tertentu. Setiap malam Jumat Kliwon, Topan akan menghilang dari rumahnya, membawa persembahan ke tempat sepi yang hanya ia tahu. Dan sejak saat itu, ia tak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Di balik kekayaan dan senyumnya, ada suara-suara yang tak bisa ia matikan. Ada bayangan hitam yang terus mengikuti. Dan ia tahu, sekali terikat dengan Alas Purwo, tak ada jalan pulang. Malam Jumat Kliwon. Topan berdiri di tepi sungai kecil yang membelah ladang sunyi, jauh dari keramaian. Di tangannya, ayam cemani berkokok lirih, seolah tahu ajalnya sebentar lagi. Ia duduk bersila, menyalakan dupa dan meletakkan sesajen di atas batu besar yang selalu ia gunakan setiap bulan. Darah ayam itu menetes, mengalir ke tanah. Dan seperti biasa, angin berhenti. Suara jangkrik mendadak lenyap. Alam diam membisu. Sosok itu datang. Kali ini tidak dari kabut. Ia muncul dari bayangan pohon jati. Lebih besar dari sebelumnya. Mata merahnya menatap dalam. Kau sudah menikmati apa yang kau minta.
Suara itu berat, menggema tanpa suara. Topan hanya menunduk. Dalam hatinya ada rasa ngeri yang makin lama makin mengakar. Tapi kamu lalai? Topan gemetar. Ia memang sempat sakit dan lupa melakukan ritual tepat waktu. Maafkan saya akan ganti 2 kali lipat. Saya mohon. Sosok itu tak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap, lalu menghilang seperti kabut tersedot ke tanah. Topan pulang dalam keadaan limbung. Rasa was-was menghantui sepanjang jalan. 3 hari setelah itu, anak tetangga yang sering bermain di dekat bengkel Topan ditemukan pingsan di depan gerbang rumahnya. Kulitnya pucat, matanya kosong, seperti kehilangan nyawa tapi tetap hidup. Malamnya, Topan bermimpi buruk. Ia melihat bocah itu berdiri di tengah rumahnya. Tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan hitam dari balik lantai. Bocah itu menangis, memanggil namanya, sebelum lenyap di telan gelap. Topan terbangun dengan tubuh penuh keringat. Di pojok kamar, bayangan itu berdiri, diam. Ia mulai sadar konsekuensi telah dimulai. Bukan sekadar darah ayam atau sesajen. Alam gaib tidak pernah lupa, tidak pernah menawar. Hari-hari berikutnya makin aneh. Istri Topan mendadak kerasukan. Setiap malam ia berteriak, berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Menyebut-nyebut nama yang tak pernah Topan dengar. Setiap kali azan berkumandang, tubuhnya menggigil dan tak sadarkan diri. Bayi mereka yang baru lahir, sakit-sakitan. Dokter tak bisa menemukan penyakitnya. Badannya dingin seperti es, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Topan kalut. Ia kembali menemui Mbah Sastro. Namun rumahnya sudah kosong. Ditumbuhi rumput liar. Dindingnya lapuk. Penduduk desa bilang, Mbah Sastro sudah meninggal 5 tahun lalu. Topan tak percaya. Ia baru bertemu Mbah itu beberapa bulan lalu. Tapi semua orang bersumpah, Mbah Sastro sudah lama dikubur di belakang masjid desa. Topan ke makamnya. Dan benar ada nisan tua bertuliskan, Sastro Wibowo wafat 2019. Lutut Topan lemas. Dunia seolah berputar. Yang ia temui selama ini bukan manusia lagi. Kini Topan tahu ia tidak sedang menjalani perjanjian biasa. Ia telah menyerahkan hidupnya, juga hidup keluarganya, pada kekuatan yang tak bisa ditarik kembali. Rumahnya makin sepi. Orang-orang menjauhinya. Bisnisnya masih jalan, tapi sepi. Banyak pelanggan datang, lalu menghilang. Ada yang bilang mereka jatuh sakit. Ada pula yang dikabarkan hilang secara misterius. Dan Topan mulai kehilangan kewarasan. Ia sering bicara sendiri, tertawa di tengah malam, menatap sudut gelap kamar sambil berbisik. Dalam pikirannya, ia masih bicara dengan mereka. Makhluk-makhluk dari balik alas Purwo. Karena sekali kamu membuka gerbang itu, mereka tidak akan pernah pergi. Hari demi hari berlalu, Topan tak lagi seperti dulu. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tubuhnya kurus bagai diringkus waktu. Orang-orang menyebutnya gila. Anak-anak kecil melempar batu ke arah rumahnya setiap sore, lalu kabur sambil berteriak, itu rumah pesugihan. Namun yang paling mengerikan adalah saat anak Topan meninggal. Tanpa sebab, tanpa sakit, tanpa suara. Bayi mungil itu ditemukan membiru di ranjang, dalam posisi tangan terkepal, wajah menatap langit-langit, dan di atasnya, langit-langit kayu itu penuh bekas cakaran hitam. Seolah ada sesuatu yang merayap di sana malam sebelumnya. Istrinya menjerit, lalu jatuh pingsan. Saat sadar, ia tak mengenali siapapun lagi, bahkan tak mengenal Topan. Ia hanya menatap kosong keluar jendela, sambil terkadang bicara sendiri. Anak itu diambil mereka. Aku sudah lihat. Aku sudah lihat. Topan tak bisa berkata-kata. Air matanya tak bisa keluar. Terlalu kering oleh rasa bersalah. 3 hari setelah kematian anaknya, Topan kembali ke alas Purwo. Sendirian. Malam itu, ia masuk lewat jalur sunyi yang hanya diketahui sedikit orang. Jalur peziarah sesat. Jalur yang bahkan penduduk sekitar tak berani dekati. Di tengah hutan, di dekat pohon gede yang katanya tempat makhluk penunggu alas Purwo bertapa, Topan bersimpuh. Ia menangis. Tapi bukan karena menyesal. Tapi karena ingin balas. Kalian sudah ambil anakku. Kalian sudah hancurkan keluargaku. Sekarang, beri aku kekuatan. Biar aku sendiri jadi bagian dari kalian. Tawa terdengar dari balik kabut. Bayangan hitam muncul satu persatu melingkari tubuhnya. Tak berbentuk jelas. Namun mereka hadir. Dan Topan, dengan seluruh luka batin dan akalnya yang sudah tercerai-berai, membuka bab bajunya, merobek kulit dadanya dengan belati kecil, menggurat lambang yang diberikan dalam mimpi. Malam itu langit alas Purwo gelap gulita. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya suara tawa dan jeritan samar dari alam yang tak terlihat. Setelah itu, Topan kembali, tapi bukan sebagai Topan yang dulu. Ia berbicara dengan suara yang berbeda, cara jalannya berubah. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Ia mulai membuat benda-benda gaib,
Keris kecil, batu akik yang katanya bisa memanggil khodam, jimat-jimat pesugihan. Dan anehnya, banyak yang membeli. Bisnis itu ramai. Topan mulai terkenal, banyak orang datang. Tapi, satu persatu dari mereka menghilang. Dan semua yang pernah menginap di rumah Topan tidak pernah pulang. Kisah ini menyebar. Nama Topan menjadi legenda gelap. Orang bilang di dalam rumahnya kini ada pintu rahasia menuju alam bawah. Tempat ia menyimpan perjanjian. Tempat mereka keluar masuk setiap malam. Namun tak ada yang berani membuktikan. Karena semua yang mencoba tidak kembali. Kisah ini menyebar. Nama Topan menjadi legenda gelap. Orang-orang tak lagi menyebutnya dengan nama, melainkan dengan bisikan takut. Dia yang membuka gerbang. Mereka bilang, rumah Topan kini bukan sekadar bangunan. Di dalamnya tersembunyi sebuah pintu rahasia menuju alam bawah. Dimensi gelap tempat makhluk-makhluk tak bernama keluar masuk setiap malam. Tempat Topan dulu menandatangani perjanjian dengan darahnya sendiri. Namun tak ada satupun yang berani membuktikan. Karena siapapun yang mencoba mendekat, hilang, lenyap, tanpa suara, tanpa jejak. Sejak malam itu, Topan tak lagi jadi manusia sepenuhnya. Ia muncul kadang-kadang, hanya duduk diam di sudut warung kosong, menatap kosong ke arah jalan. Tak bicara, tak menjawab. Tubuhnya makin kurus, kulitnya makin gelap seperti arang terbakar, dan matanya seperti tak menyimpan jiwa. Dia bukan lagi Topan, kata salah satu warga tua. Dia hanya wadah kosong yang dikendalikan sesuatu dari tempat lain. Beberapa bulan kemudian, Topan benar-benar menghilang. Meninggalkan rumah, meninggalkan desa, meninggalkan dunia yang dikenalnya. Malam itu, langit mendadak gelap tanpa bulan. Angin dari arah selatan berhembus dingin seperti kematian. Dan beberapa warga bersumpah melihat bayangan tubuh Topan berjalan ke arah alas Purwo, mengenakan pakaian putih kumal, membawa sesuatu dalam bungkusan merah, mulutnya berkomat kamit dalam bahasa aneh. Ia berjalan tanpa menoleh ke belakang. Sejak itu, tak ada yang tahu kabarnya. Apakah ia mati? Apakah ia tersesat di dalam? Ataukah apa ia memang dipanggil kembali? Dipanggil oleh para penghuni istana iblis, dipanggil ke dalam tugas kekal, menjadi budak abadi, penjaga pintu dunia bawah, penyambut tumbal-tumbal baru yang tersesat dalam gelapnya hutan terkutuk. Namun bisik-bisik tak berhenti. Sebagian orang percaya Topan masih hidup, tapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai bagian dari arsitektur dunia lain. Menjadi semacam roh penjaga, makhluk setengah hidup yang kini menetap di antara pepohonan alas Purwo. Kadang, kalau kau nekat kemah di dekat pinggiran alas, kata seorang pendaki, kau akan dengar suara rantai diseret dari kejauhan. Lalu suara laki-laki berbisik, "Tumbal, satu lagi." Dan bila kau benar-benar apes, kau akan melihat sesosok bayangan tinggi berdiri di sela pohon dengan mata hitam tak berdip, menatapmu, seolah sedang memilih. Topan telah menjadi legenda yang tak selesai. Ia bukan hanya cerita, ia adalah peringatan. Jangan buka pintu yang tidak kau tahu kemana ia menuju. Karena ada tempat di dunia ini yang tidak mengizinkanmu kembali.